Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati, teman-teman media cetak, media elektronik. Sidang Kabinet Paripurna hari ini membahas mengenai perkembangan perekonomian dan proyeksi di tahun 2023. Tadi disampaikan bahwa perekonomian Indonesia di kuartal ini relatif seperti yang kemarin sudah banyak disampaikan, pertumbuhan kita di kuartal ketiga 5,72 dan diperkirakan sampai akhir tahun di kisaran year on year-nya 5,2%. Kemudian di tahun 2023 forecast-nya di angka 5,3% sesuai APBN. Berbagai lembaga dunia, baik itu OECD, IMF, World Bank, ADB, itu memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kita antara 4,7 sampai 5,1% di tahun depan. Nah, tentu beberapa upside risk yaitu penanganan COVID dan percepatan vaksinasi relatif baik, dukungan fungsi APBN fiskal sebagai shock absorber, kemudian harga-harga komoditas yang tinggi dan presidensi G20 membuat kredibilitas kita di pasar internasional baik. Yang tentu kita harus persiapkan mengenai rantai pasok. Kemudian yang kedua tentu kita memperhatikan lingkungan geopolitik global, inflasi global, scaring effect terhadap inflasi, kemudian cuaca ekstrim dan terkait dengan inflasi. Inflasi diperkirakan terkendali dan kemarin sesudah 5,9, 5,72 dan di terakhir 5,34 diperkirakan sampai akhir tahun bisa di angka 5,42 kemarin bisa di angka 5,34 sampai 5,5%. Nah, tentu ini yang harus kita perhatikan dari segi outlook dunia global. Diperkirakan dari berbagai lembaga global tumbuhnya di 2,2 sampai 2,7. Jadi Indonesia tumbuhnya mendekati 2 kali dari global karena tensi politik, inflasi, suku bunga global, stagflasi masih kelihatan. Kita lihat dari segi global 90% negara sudah meningkatkan suku bunga dan tentunya inflasi global itu rata-rata di 12% seperti Rusia, kemudian India 6,77, Amerika 7,7, Uni Eropa 10, Inggris 11,1, Jepang 9,7. Nah, tentu kita lihat proyeksi kita berbagai lembaga optimis di 2022, demikian pula di 2023 yang range-nya antara 4,7 sampai dengan 5,25 dari berbagai banking dan juga lembaga dunia. Nah, tentu beberapa hal terkait dengan penanganan COVID, kita ini dari penanganan COVID relatif baik. Vaksinasi dosis pertama sudah 86,8, dosis kedua 74,3 dan dosis ketiga 28,62, dosis keempat sekitar 4%. Kemudian kita melihat seluruh kabupaten kota ditetapkan dalam PPKM 1 dan mengingat situasi yang ada, Kementerian Kesehatan akan melakukan zero survei lagi dan tentunya dengan zero survei pemerintah akan mengambil langkah-langkah lanjutan. Kemudian yang terkait dengan pembahasan terkait dengan pangan tadi beberapa hal yang sebelum pangan ada yang menjadi catatan juga. Bapak Presiden mengarahkan agar hasil ekspor itu dimasukkan di dalam negeri. Nah, tentunya untuk itu dari Bank Indonesia diharapkan bisa membuat sebuah mekanisme sehingga ada periode tertentu cadangan devisa yang bisa disimpan dan diamankan di dalam negeri. Nah, tentu ini menjadi domain BI dan berharap bahwa dengan demikian akan memberi ekspor kita yang sudah 30 bulan terus-menerus menghasilkan devisa positif, neraca perdagangan positif, yang juga berimbas pada neraca pembayaran yang 1,3% daripada GDP kita relatif aman. Tentunya ini perlu diperkuat dengan sistem ekosistem keuangan yang berbasis kepada devisa asing.
Nah, untuk selanjutnya juga terkait dengan di sektor energi, pemerintah melihat saat sekarang biofuel harga relatif di bawah daripada kenaikan harga BBM dunia, maka tentu arahan Bapak Presiden tahun depan dibuatkan mekanisme agar implementasi B35 bisa direncanakan secara baik atau biodiesel 35 direncanakan baik, karena saat sekarang dengan harga biodiesel lebih rendah daripada biosolar, maka biodiesel tidak disubsidi dengan situasi harga seperti ini. Nah, tentu dengan B35 akan mengurangi ketergantungan kita terhadap impor. Nah, dari segi pangan tentu dilihat perkembangan pangan dan diharapkan dari pangan ini bisa disediakan cadangan nasional, dan untuk peningkatan cadangan nasional tentu harus diperhatikan seluruh komoditas, baik itu beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, daging sapi atau daging lembu, ayam ras, telur, gula konsumsi, minyak goreng, dan juga cabai rawit. Jadi itu yang terus diminta untuk terus dimonitor, dan dalam hal ini keberadaan Badan Pangan dan pembiayaan yang diberikan untuk Bulog maupun RNI atau ID Food, pemerintah sudah mempersiapkan melalui Menteri Keuangan, di mana nilai pinjaman baik itu untuk Bulog maupun dari ID Food itu dengan rate tertentu yang lebih rendah daripada rate pasar. Nah, ini mekanismenya juga sedang disiapkan oleh pemerintah. Nah, kemudian terkait dengan hal lain yang terkait dengan resiko daripada investasi, pemerintah sudah mempunyai potensi investasi yang besar, mendekati 30 miliar dolar yang sudah komitmen. Nah, Bapak Presiden menginginkan agar perizinan terkait dengan perizinan industri, perizinan konstruksi, perizinan AMDAL itu diberikan dalam waktu yang relatif singkat, atau beliau selalu menyebut dalam jam-jaman, jadi tidak lagi dalam proses yang lama. Kemudian Bapak Presiden juga menegaskan terkait pengembangan ekosistem hulu hilir dari EV baterai sampai dengan industri otomotif berbasis EV, perencanaan roda 4, roda 2, maupun perencanaan ekosistem dan insentif yang perlu diberikan agar memastikan investasinya masuk, dan ini akan menjadi andalan ekonomi nasional ke depan. Nah, oleh karena itu terkait dengan ekosistem ini diminta untuk mendalami berbagai komoditas, baik itu boksit, aluminium maupun nikel, beserta integrasi ekosistemnya dalam bentuk EV baterai yang tentu membutuhkan nikel, membutuhkan kobalt, membutuhkan mangan dan komoditas lainnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.